Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba lanjutkan untuk membuat sketch Arduino menggunakan sensor cahaya untuk mengendalikan hidup dan mati, ya, padam dan nyala dari sebuah lampu LED. Baik, kita langsung saja. Kita akan coba membuat sketchnya. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwa Arduino itu ada void setup dan loop. Setup digunakan untuk mengatur konfigurasi objek, sensor atau apapun yang terpasang ke Arduino. Sedangkan loop difungsikan untuk melakukan perintah, ya, melakukan perintah-perintah yang akan di-upload, ya, akan dikerjakan oleh Arduino. Nah, di sini langsung saja kita coba di void setup. Di void setup ini kita akan memasang beberapa input dan output. Yang satu sebagai input yaitu sensornya sendiri, kemudian yang sebagai output yaitu sebuah LED. Nah, berbeda dengan yang pertama kali kita menggunakan beberapa LED untuk diatur gerakannya. Nah, mungkin ini masih statis. Nah, saat ini kita coba akan menggunakan variabel-variabel dengan tipe data tertentu. Nah, pertama kita buat sebuah variabel untuk pin sensornya dengan tipe data integer. Kemudian kita beri nama variabelnya pin sensor seperti ini. Nah, kebetulan sebelumnya untuk perakitan sensor dan Arduino ini ditempatkan untuk dari sensor di datanya ditempatkan di pin A0 di Arduino. Nah, kita beri nilai yaitu A0 untuk variabel pin sensor. Kemudian satu lagi tipe data integer, kita buat variabel namanya pin LED. Untuk LED-nya kebetulan juga dipasang di pin 2 di Arduino, ya. Nah, selanjutnya kita pasang di setup, di void setup 1. Untuk pemasangannya gunakan kode pin mode, buka tutup kurung, titik koma, ya. Kita buat frameworknya dulu untuk kode tersebut. Kemudian parameter value-nya kita taruh di tengah-tengah tutup kurung. Nah, yang pertama yaitu kalau misalkan kita gunakan angka langsung, ya, atau statis biasa, kita langsung deklarasikan, ya, atau pasang di sini 2 gitu, ya, untuk pin LED-nya gitu, ya, misal. Nah, ini karena kita pasang input dulu, maka kita pasang pin sensor, ya, pin sensor. Nah, kalau sebelumnya kan A0 seperti ini, karena kita menggunakan variabel, kita masukkan variabel untuk pin sensor. Nah, nama variabelnya pin sensor, S-nya besar, ya. Kemudian difungsikan sebagai input. Nah, selanjutnya kita pasang untuk LED-nya, ya, LED-nya di variabel LED di atas. Nah, kita panggil di bawah sini pin LED. L-nya besar kecil, hurufnya harus konsisten sama semua, kalau tidak akan terpanggil. Nah, pin LED ini difungsikan sebagai output. Nah, jadi teman-teman logikanya harus pas untuk input, proses, dan output, ya. Sensor ini sebagai input untuk mengetahui bahwa sensor cahaya ini sedang mendapatkan respon cahaya yang banyak atau cahayanya sedikit, kemudian diproses oleh Arduino, dan outputnya adalah berupa padam dan nyala sebuah LED. Nah, ini kita fungsikan sebagai output. Nah, selanjutnya untuk pin sensor kita akan menangkap nilai dari sensor tersebut, ya. Kita tangkap dengan kode serial, ya. Kemudian titik begin. Kemudian nilai baud rate-nya kita pasang 9600 saja. Nah, sampai di sini ini untuk setup-nya udah selesai. Nah, untuk kode-kode yang tidak penting kita coba hapus dulu. Nah, selanjutnya di loop. Nah, kita akan masukkan di sini perintah-perintah yang akan dieksekusi oleh Arduino. Nah, di loop di sini, ya,
kita butuh sebuah variabel yang digunakan untuk menangkap nilai dari sensor yang ditangkap oleh sensor. Nah, kita coba tambahkan di atas sebuah variabel lagi, ya, dengan tipe data integer. Kita beri nama, misal variabelnya data saja. Nah, di sini kita pasang ya nilai dari variabel data. Nah, data sama dengan, nah kodenya adalah untuk membaca nilai dari sensor menggunakan kode analog read, ya, pembacaan analog, membaca analog. Kemudian kita masukkan di antara tutup kurung ini, ya, buka dan tutup kurung, yaitu kode dari pin sensornya atau variabelnya. Nah, variabelnya kita coba panggil, yaitu pin sensor. Nah, kemudian di sini kita akan cetak nilai dari penangkapan analog read dari pin sensor, ya, dengan kode serial titik print ln, ya, supaya dia berpindah garis pakai ln, ya, printnya. Kemudian buka tutup kurung, titik koma, di dalam tutup kurung ini kita kasih nama variabel yang akan dicetak, yaitu data. Nah, selanjutnya kita akan pasang kondisi di sini. Kapan LED-nya akan dikondisikan menyala dan kapan LED-nya akan dikondisikan padam. Nah, kita buat dulu framework-nya, kerangkanya, gunakan percabangan if. Nah, seperti ini, if. Nah, di dalam tutup kurung ini kita akan taruh kondisinya. Nah, jika data, ya, nilai pada sensor cahaya, kalau misalkan ia semakin terang, maka nilainya semakin kecil. Nah, kalau gelap, nilainya dia semakin tinggi. Nah, untuk standarnya, ya, data itu kurang dari 900, dia udah terang, ya, dia udah terang. Kondisi tangkapan dari sensor itu di sekitarnya dalam keadaan terang. Maka kalau terang, kondisinya, logikanya adalah lampunya mati. Kalau kondisi di sekitar lingkungan itu gelap, maka lampunya akan nyala. Nah, logikanya seperti itu. Nah, ini dalam kondisi ini di bawah 900, artinya nilainya semakin kecil, maka lampunya dimatikan. Nah, kita matikan atau padamkan lampunya dengan kode digital write. Kemudian buka tutup kurung, titik koma. Di sini untuk kode pinnya kita pasang, taruh, ya, variabel untuk pin LED-nya. Nah, kita variabel di atas kita sudah buat tipe data integer pin LED. Nah, kemudian kita padamkan, ya, gunakan kode low. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, karena ada kondisi lain, kita buat else, ya, else. Kita buat kondisi lain. Oke, kita rapikan dulu. Nah, else-nya if, ya, buka tutup kurung. Nah, di sini kondisi data kalau misalkan lebih besar atau sama dengan 900, ya, artinya nilai analog read-nya dari sensor cahaya ini semakin besar, maka logikanya kalau semakin besar dia semakin gelap. Kalau gelap, lampunya akan kita nyalakan, ya. Digital write. Nah, nilai di dalam kurungnya ini nilai pin dari LED-nya. Nah, pakai variabel pin LED yang sudah kita buat di atas. Kemudian untuk menyalakan lampu kita buat kodenya high. Nah, sampai di sini dirasa cukup, ya. Jadi kalau misalkan kita sensor cahaya membaca lingkungan sekitarnya gelap, maka dia akan nyala, ya, karena seharusnya kondisi di sensor membaca nilainya lebih dari 900. Nah, kalau misalnya terang, maka LED-nya akan padam, ya, di sini kodenya. Nah, untuk pin sensor, ya, ini A0 dan pin LED-nya 2. Ini tidak akan berubah-ubah. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan kode konstan, ya, kode konstan supaya dia lebih
netap ya, tidak ada berubah-ubah, atau read only ya, variabel tersebut read only. Bisa tambahkan kode konstan ya, konstan ya. Kalau data sendiri ini akan berubah-ubah, jadi tidak usah dipasang kode konstan karena di sini dia akan berubah-ubah ya. Nah, di sini kita sudah bisa save, simpan di foldernya masing-masing. Ya, misal dikasih nama pin ya, IoT sensor cahaya 1 ya, save. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita hubungkan Arduino-nya beserta setup ke sensor dan LED yang sudah kita selesaikan ke USB yang di laptop atau PC-nya. Kemudian toolsnya pastikan boardnya sesuai dengan jenis Arduino-nya, Nano atau Uno ya. Kemudian portnya kita pastikan terpilih COM yang terhubung ke USB. Nah, kemudian juga di sini kalau teman-teman nanti uploadnya error, silakan untuk yang Nano, silakan pilih yang ATmega 328P out bootloader. Ya, kalau misalkan nanti terjadi error prosesornya, pilih yang out bootloader. Ya, tapi secara default yaitu ATmega 328P. Nah, ya di sini ya. Oke, kita defaultnya seperti ini dulu. Kalau misalnya error nanti untuk uploadnya, teman-teman ingat nanti ubah yang out bootloader. Oke, programmernya AVR ISP MKLL. Oke, rasa cukup. Nanti kita bisa verify dulu. Verify, kemudian kita upload. Uploading dan uploading. Ya, sudah selesai uploadnya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Baik, ini hasilnya. Jadi kalau misalkan sensornya dalam keadaan gelap atau kita tutup ujung sensornya seolah-olah dia dalam kondisi gelap, maka logikanya adalah seharusnya LED-nya akan nyala. Nah, jadi seperti ini. Dia kalau gelap nyala, kalau kita buka, nah dia menangkap cahaya di sekitar. Artinya misalkan dia dalam keadaan siang hari. Nah, lampunya padam. Kalau misalnya kita tutup, lampunya nyala. Ya. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, bila kita ingin mengetahui bagaimana pergerakan data yang terbaca oleh sensor cahaya, maka kita bisa tampilkan di menu Tools. Kemudian teman-teman bisa pilih Serial Monitor. Nah, di sini nanti akan terlihat bagaimana pergerakan data. Ini kalau misalkan dalam kondisi cahaya terang. Ya, kalau misalnya dalam kondisi cahaya terang, dia data terbaca oleh sensor cahaya, angka nilainya 23. Nah, kalau misalnya sensor cahaya ini kita tutup, artinya dalam kondisi gelap, nah, angkanya nanti akan bergerak ya sampai 1000-an ya, 1023. Nah, kalau misalnya dalam kondisi terang, nah ini kembali ke 23. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kondisi gelap, angkanya akan tinggi, kemudian lampu akan nyala. Nah, kemudian kalau misalkan kondisinya terang, ya maka lampu akan padam dan nilai yang dibaca oleh pin, yang oleh sensor cahaya yang kita tangkap di analog read di variabel data ini senilai 23. Nah, angka yang muncul di sini hasil dari kode serial print ln dari variabel data ya di sini. Oke, cukup sekian untuk yang membuat skate Arduino dengan menggunakan pin sensor untuk mengendalikan sebuah LED ya, gunakan sensor cahaya. Kita lanjut di praktikum lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.